Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Fauziah dari Prodi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni Rupa, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Memulai bisnis memang tidaklah mudah, tapi dengan perencanaan dan strategi yang tepat, kita pasti bisa. Menjadi wirausaha pemula seringkali rasanya seperti ada 1000 hal yang harus dikerjakan bersamaan. Butuh kemampuan untuk memahami dan menangani berbagai isu, seperti strategi pemasaran, sumber daya manusia, branding, legal, produksi, dan biaya lainnya. Meski begitu, menurut Richard Horak, pakar bisnis dan penulis buku yang fokus pada entrepreneurship dan startup, minat pada kewirausahaan berada di titik tertinggi dalam sepanjang masa. Salah satu hal yang harus kita miliki sebelum merancang suatu usaha adalah memiliki sebuah perencanaan. Fungsi dari perencanaan itu pada akhirnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai suatu keberhasilan, di mana keberhasilan tersebut dapat menjadi kebijakan pada usaha sendiri. Keberhasilan ini biasanya berupa ringkasan eksekutif berupa usaha-usaha finansial. Yang harus ada dalam perencanaan tersebut adalah mendapatkan cara atau strategi dalam menggunakan dana, atau bisa juga dengan cara pembayaran kembalian dari pinjaman, dalam konteks jika modal tersebut berasal dari pinjaman. Hal ini pada akhirnya akan menuntut kita untuk lebih banyak lagi berkreasi, berpikir, dan berimajinasi untuk menentukan setiap titik ketika harus menjadi sentral dari harapan dan keinginan sesuai dengan apa yang ada di pikiran. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya dituntut untuk lebih banyak berbicara dengan para wirausahawan yang lebih dulu yang memiliki pemahaman lebih, di mana mereka dapat menentukan kita dalam menelusuri kemungkinan dalam proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan. Sehingga hal tersebut dapat didesain ketika kita ingin membentuk sebuah rencana atau saat akan mengelola usaha. Bagaimana dengan pengelolaan keuangan? Meski bukan menjadi satu-satunya sumber dalam membangun suatu usaha, tetapi kita dapat dipatahkan ketika sama sekali tidak memiliki modal. Karena apa? Karena pada dasarnya modal tentu saja sangat diperlukan. Selain itu, hal ini akan lebih baik jika diikuti dengan perhitungan dan tujuan yang jelas. Secara bisnis, hal ini tentu saja akan sangat menguntungkan. Sedangkan untuk secara pasar, hal ini akan berdampak potensial. Jadi, kita akan dapat mengikat bahwa begitulah makna modal dalam kewirausahaan. Selanjutnya, ada yang namanya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dalam prinsipnya adalah bagaimana kita mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan kita pada akhirnya dapat memanfaatkan dana-dana yang telah didapatkan, sehingga pada akhirnya nilai bisnis ataupun keuntungan dapat terlihat. Dalam manajemen keuangan, kita memiliki 3 aspek yang harus diyakini dan dipahami. Yang pertama, sumber dana. Sumber dana yaitu modal utama dalam operasional usaha yang akan dibuat, seperti dana internal, dana cadangan, dengan contoh seperti dana laba. Selanjutnya ada juga dana eksternal, serta dana ventura. Yang kedua, terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. Lalu yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dana. Untuk membuat sebuah bisnis yang besar, marilah kita mulai sejak
sedari dini. Mulailah dengan memahami wawasan dan ilmu pengetahuan dari segala sisi, termasuk manajemen keuangan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara memahami pemasaran itu apa. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti banyak hal sehingga kita harus yakin bahwa ini adalah persoalan untuk banyak hal seperti kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Lalu nantinya dari hal ini kita dapat menghasilkan suatu barang atau jasa. Maksudnya, kita dapat menggarisbawahi bahwa bisnis itu dapat menghasilkan produk, di mana produk itu harus ada kejelasan kualitasnya, sehingga nantinya kita dapat menentukan penetapan harga yang sesuai dengan faktor pendukung. Lalu setelahnya kita dapat mencari cara untuk mempromosikan produk tersebut kepada siapa promosi itu tepatnya. Ada 10 strategi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Yang pertama, mulailah dari kecil dan terus bertumbuh. 2, cari cara terbaik atau nama. 3, fokus pada pelanggan dan pemahami pasar kita. 4, lakukan riset. 5, miliki misi yang kuat. 6, siapkan sistem akuntansi dan perbukuan yang baik. 7, buat rencana bisnis. 8, mempelajari public speaking. 9, tentukan waktu launching yang tepat. 10, cari mentor atau penasihat. Kesimpulannya, kita harus memiliki pertimbangan. Maksudnya, sebelum memulai usaha, kita harus memiliki berbagai macam strategi, hingga pada akhirnya kita bisa menjadi seorang wirausahawan yang handal dan memiliki cukup banyaknya pengalaman. Selain itu, kita harus pintar-pintar dalam menetapkan strategi pemasaran, strategi dalam ranah persaingan misalnya, sehingga nantinya kita dapat melakukan pemilihan-pemilihan dengan menggunakan semua pola pemasaran yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan pernah menyerah hanya karena 1-2 masalah yang memberatkan. Namun harus teruslah mengayuh kuat hingga bisa mencapai titik yang diinginkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a